Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revan Saputra. Saya merupakan salah satu peserta Latsar di Kementerian ATR BPN gelombang 1 angkatan 8 kelompok 2 tahun 2025. Nah, hari ini saya masih berkesempatan untuk mengikuti kelas bersama Bapak Insinyur Hadi Arno, di mana di kesempatan kali ini beliau membahas mengenai konflik kepentingan. Nah, sebelum kita masuk ke konflik kepentingan, tadi kita juga melakukan overview terkait materi wawasan kebangsaan, nilai bela negara, dan juga isu kontemporer yang telah kita laksanakan pada asinkronus 1 dan juga asinkronus 2. Nah, konflik kepentingan adalah ancaman integritas bagi para ASN, di mana ini nanti akan mempengaruhi netralitas dalam pengambilan keputusan. Nah, konflik kepentingan sendiri terbagi menjadi dua, yakni ada yang bersifat faktual dan juga potensial. Nah, untuk faktual sendiri ini adalah kepentingan pribadi yang mempengaruhi pengambilan keputusan secara langsung. Nah, yang kedua yakni adalah potensial, di mana konflik kepentingan potensial ini adalah kepentingan yang tidak mempengaruhi keputusan secara langsung di masa yang sekarang, melainkan di masa yang akan datang. Nah, apabila terjadi konflik kepentingan, maka ada beberapa tahapan proses pengelolaan konflik kepentingan. Yang pertama yang ada identifikasi, di mana kita identifikasi terkait harta kepemilikan pribadi, dan yang kedua adalah deklarasi, di mana kita laporkan data faktualnya kepada atasan. Yang ketiga adalah pengendalian sebagai upaya mitigasi. Yang keempat yang ini adalah pengawasan atau audit, dan yang kelima adalah apresiasi, di mana kita mengapresiasi pihak-pihak yang melaksanakan tugasnya dengan benar dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Nah, selanjutnya, agar konflik kepentingan ini tidak terjadi di dalam lingkungan kerja, maka yang harus kita lakukan adalah internalisasi budaya bebas konflik kepentingan, di mana dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama ini adalah kita melakukan pelatihan, di mana pelatihan ini contohnya seperti pelatihan kepemimpinan. Yang kedua yakni adalah kita lakukan sosialisasi, di mana sosialisasi ini dapat kita lakukan secara elektronik maupun non elektronik. Yang ketiga yakni adalah konsultasi, di mana dapat kita lakukan dengan cara berdiskusi dengan para ahli. Dan yang keempat yang ini untuk di lingkungan kerja itu dapat kita lakukan pengambilan sumpah integritas. Nah, adapun konklusi pada hari ini adalah di mana para ASN diharapkan untuk tidak terlibat dalam konflik kepentingan, karena konflik kepentingan adalah akar dari budaya korupsi, dan diharapkan juga untuk para ASN untuk tetap menerapkan prinsip akuntabilitas dan juga transparansi dalam melaksanakan tugas ataupun pengambilan keputusan di kehidupan sehari-hari. Sekian Learning Journal saya asinkronus ketiga pada hari ini. See you next time.